Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana? Sehat kan hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Kita kenalan dulu dong. Sebelum masuk materi, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Nur Aini dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Widianti. Kami mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Ponri Magalatung. Capek, gak usah banyak ngomong kita langsung aja masuk materi. Cus. Penasaran kan sama anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia? Oke deh, kalau penasaran, kalian tahu nggak sih apa itu APBN? Jika kita mendengar kata APBN, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Lalu, bagaimana APBN itu sebenarnya? Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun tujuan APBN. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Selanjutnya, fungsi APBN. Fungsi APBN ada 6, yaitu fungsi otorisasi, kemudian fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi otorisasi artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan artinya anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Kemudian, fungsi pengawasan berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Kemudian fungsi alokasi. Artinya, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian fungsi distribusi. Artinya, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian fungsi stabilisasi. Artinya, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, struktur APBN. Struktur APBN ada 6, yaitu belanja negara. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan penyelenggaraan negara. Kedua, risiko bencana alam dan dampak krisis global. Yang ketiga, asumsi dasar makroekonomi. Keempat, kebijakan pembangunan. Kelima, kondisi akan kebijakan lainnya. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Pembiayaan negara. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri,
pembiayaan non-perbankan dalam negeri atau hasil pengelolaan aset pinjaman dalam negeri neto, kewajiban pinjaman surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penurunan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah sebuah bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk, pajak atau pungutan ekspor. Pendapatan negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN adalah biasanya melalui kepabean dan cukai. Penerimaan pajak dan hibah atau penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri. Selain itu, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba badan usaha milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan bukan pajak yang berasal dari: pertama, penerimaan sumber daya alam, antara lain minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, perikanan. Kedua, bagian laba badan usaha milik negara. Ketiga, penerimaan bukan pajak lainnya. Penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Kedua, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Adapun tahapan penyusunan rancangan APBN, yaitu Presiden mengusulkan RAPBN ke DPR, kemudian DPD memberikan pertimbangan kepada DPR. Setelah itu, DPR dan Presiden bersama-sama membahas RAPBN. Jika RAPBN disetujui oleh DPR, maka RAPBN akan diterapkan menjadi APBN. Tapi, jika tidak disetujui, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Dasar hukum APBN. Landasan hukum APBN adalah Undang-Undang 1945, Pasal 23 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. B.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN, adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tonight